Ini baru aja keluar dari bioskop. Rasanya gimana? Rasanya ya seneng banget bisa nonton film Spielberg lagi ya. Terakhir gue nonton Catch Me If You Can kalau nggak salah bioskop yang Leonardo DiCaprio. Jadi kayak Fabelmans aja gue lewat. So first feeling gue happy, enjoy, terhibur filmnya. Nah kita akan bahas filmnya lebih detail nanti sambil ngobrol-ngobrol santai. Lu terakhir nonton Fabelmans ya? Gue terakhir Fabelmans nonton. Fabelmans tuh yang sebelum ini. Iya, 3 tahunan ya, 3 tahun sebelum ini ya, sebelum ini. Wah keren itu, gua nonton bukan melalui bioskop, pasti filmnya beda kan? Iya, filmnya beda sih. Sekarang kita udah nonton barusan Disclosure Day, jam pertama, kita nonton di XX1, Studio 2. Iya. Itu lumayan ya tadi penontonnya, tapi nggak dibilang banyak sih nggak ya? Enggak. Tapi oke lah. Oke lah. Ada beberapa dan kayaknya lumayan, ya mungkin karena targetnya kita di Plaza Senayan ya. Iya. Agak-agak lumayan berumur tadi yang nonton. Iya, Boleh kebanyakan aja berumur ya. Seumuran Steven Spielberg lah. I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe. What did you steal? Secrets. People have a right to know the truth. This is a story about us, all of us, Good morning, Kansas City. up against the most extraordinary event in human history. What's happening to me? I'm frightened. I'm frightened out of my wits. You don't need to be. You have someone else. Daniel Kellner, Who is this? do not go back to the house. They found you. I don't know who you are, but they're gonna kill you. Konstruksi reviewnya tuh dari cerita, habis itu kita beralih ke teknis gitu. Nah kalau dari cerita dulu, bro, gua ngelihatnya tuh gimana ya? Gue lumayan suka dengan Spielberg ya. Ya rata-rata Spielberg tuh kayak sutradara yang udah umum lah ya. Orang-orang tuh udah pada tahu Spielberg lah. Bahkan orang bukan orang film pun aja dia hampir sama kayak istilahnya tuh kayak pemainnya siapa. Tapi kalau sutradaranya Spielberg udah tahu orang. Ya umumnya kebanyakan ya. Tapi kan ini kan udah termasuk lama ya sutradara yang mungkin udah di masa-masa senjanya dia gitu loh. Kalau nggak kayak Nolan yang sekarang yang lebih hits untuk anak-anak Gen Z ya kan lebih tahu Nolan, lebih tahu sutradara yang lain. Nah gue selama ngikutin filmnya dia, memang dia bertuturnya sebagai Hollywood ya, sangat mengikuti struktur bercerita yang baik dan benar secara teoritis film. Ada babak, ya kan ada opening, ada Act 1, Act 2, Act 3 gitu loh. Semuanya dilakukan dengan cara disampaikan dengan cara berurutan dengan yang baik gitu. Sehingga penonton tuh tidak terlalu bingung gitu loh dengan mengikuti alurnya. Dia lumayan kasih kita alurnya tuh dengan sangat rapi lah, ditulis lah openingnya apa, tengah babaknya filmnya seperti apa, dan kalau gua ngeliat sih tadi film ini cukup rapi juga dari penulisan. Maksud gua dalam artian rapi itu konteksnya gua nggak terlalu kebingungan secara konteks waktunya, dia mengalir dan ini kan kayaknya waktunya tuh tidak lompat-lompat 1 minggu kemudian atau berapa. Ini kayaknya cuma hitungan hari ya, dalam hitungan hari dia ya kan besoknya, lusanya gitu. Jadi kayak udah dikompakin aja dengan gaya berceritanya dia. Kalau lu ngeliatnya gitu nggak? Maksud gua ditutur dengan rapi, gaya bertutur seperti pengalaman lu deh, kita ngambilnya dari abis nonton Fabelmans. Iya, kalau Fabelmans kan agak loncat-loncat ya, maksudnya secara waktu ya. Kalau ini ya urut aja gitu, dalam beberapa hari. Iya, langsung kelihatan ya linear ya. Gitu. Langsung kelihatan linear. Nah itu yang paling gue lihat sih, dan ya walaupun ini dan perlu di share juga mungkin ke teman-teman bro. Ini juga cerita dari Spielberg gitu. Dan kalau gua nggak salah itu nanti teman-teman bisa cek ya. Ini bahkan Spielberg juga ikut nulis gitu di film ini. Gitu. Di film-film sebelum, di beberapa film ini ya, gua nggak tahu Fabelmans. Oh iya, karena itu kan autobiografi dia. Iya, autobiografi dia. Sebelumnya dia juga ada penulis. Jadi nggak spesifik dia doang. Gitu. Oh ya, sorry, ini tuh gua baru ingat. Jadi dia sama David Coeb. David Coeb tuh lumayan terkenal. Jadi dia tuh udah sama Spielberg tuh dari Jurassic Park. Jurassic Park 1, David Coeb tuh penulis yang udah lumayan established gitu. Jadi kayaknya formulanya mereka udah tahu sama tahu. Oh, oke. Dan gua ngelihat dari segi naratif, cerita,
ini termasuk safe, aman, tidak ada sesuatu groundbreaking sih. Gue nggak ngeliat ada suatu gaya penceritaan yang unik dalam konteks, oh ini baru nih. Gitu. Ya safe gitu, ya entertain, lu bisa terhibur nontonnya gitu. Iya. Gue ngeliatnya begitu. Dan lu sudut pandang lu kayak gimana? Iya. Ada yang baru nggak lu ngeliat dari gaya berceritanya? Kalau gaya bercerita ini sama kayak model-modelnya Steven Spielberg ya, maksudnya ya kayak jatuhnya kayak gue menurutnya kayak paket lengkap gitulah. Oh iya, lu sempat ngomong tuh, soal paket lengkap. Hiburannya ada, terus secara teknis juga, ya pasti kalau secara teknis sih pasti udah pasti bagus ya. Kalau ya hiburan ada, sedihnya juga ada, suasana. Oh gitu ya, lu dapet ya, ada sedihnya. Sedihnya ada, terus ya lengkap jadi. Iya. Ya kayak wahana ya, kayak ride gitu ya. Lu dikasih suspense-nya, takutnya debar-debarnya. Oh iya, ada. Lu dikasih apa sih namanya? Chasing scene-nya, kejar-kejarannya. Iya, ada. Action-nya ada, sedihnya ada. Lu dikasih apa sih namanya? Momen-momen karakternya. Iya. Gitu. Nah, ini sih menurut gue yang apa ya? Kalau gue lihat sih ya tadi makanya gue bilang ini this is a safe bet gitu. Satu cerita yang linear. Gue nggak ngelihat ada sesuatu cara bercerita yang baru. Lengkap lah yang lu bilang tadi, paket lengkap. Ini jadi kayak apa ya, 101 penulisan skenario gitu sih. Gue ngeliatnya tuh rapi banget alurnya. Gue nggak ngelihat ada suatu yang di satu sisi menyenangkan, tapi di satu sisi ya lu udah ngelihat jenis film kayak gini berapa kali gitu nih. Film Spielberg gitu. Nah itu dari penulisan gue nggak ngelihat dari cerita. Terus juga dari cerita itu sebenarnya kan dia bisa dibilang kan dia nge-pair dua tokoh ini kan sebenarnya apa sih ceritanya simpel kok. Ini ada sekelompok orang gitu ya atau organisasi atau apalah gitu ya yang dia sebenarnya ingin mengungkapkan rahasia gitu yang udah dipendam di selama ini dari tahun 70-an nggak salah 60-an gitu ya. Jadi ini rahasia tuh dipendam teman-teman. Jadi orang-orang ini tuh ngerasa kayak udah cukup lah, saatnya tuh rahasia ini dibongkar ke publik. Terus orang-orang tuh reaksinya ya kita lihat nanti orang reaksinya kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah mereka lagi ingin mencoba membongkar ini ke publik gitu. Di era modern sekarang ini. Sebenarnya tadinya gue ada pertanyaan loh, kayak dia mau bongkarnya lewat mana nih? Dia kan bisa aja upload foto sosial media, selesai ya. Tapi dia menggunakan klasik ya, TV ya. TV itu jalur yang ya mungkin di 90s gitu ya, di 2000 kan oke lah, wajar lah. Tapi kalau sekarang ini kan juga agak sedikit ini gimana nih, apa nggak diupload aja sama dia di sosial media, kan bisa aja kan. Iya. Gitu. Cuman dia milih TV kan. Makanya gue bilang mungkin gue ngelihatnya tidak ngelihat logika ini mah upload aja di sosial media gitu. Cuman mungkin kalau TV itu kesebar di semua orang yang orang tua, mungkin yang tua banget juga bisa ngelihat gitu. Tapi lu ada special note nggak kenapa dia sebar di TV? Tapi tadi kan ada juga yang di ending-endingnya kan? Di handphone kayak betul. Yang ada shot di kereta pinggir jalan. Iya. Pas di handphone juga kan. Pas lagi udah di TV kan? Upload di TV. Iya, awalnya TV dulu baru sosmed kan. Iya sih, bener juga sih. Mungkin lebih dramatik kalau makanya itu dia di TV-nya kan. Berarti ini kan disusun dengan membuat sebuah cerita yang mempunyai alur dramatik kan. Makanya gue bilang penulisan skenario itu sangat safe gitu loh. Sangat dia mempertimbangkan lagi bagaimana membuat sebuah naskah yang ya mungkin lebih masuk akal kalau di zaman sekarang pakai sosial media langsung misalnya gitu. Lu bisa berargumen gitu, itu pun debatable. Tapi kan kurang dramatik. Kalau di TV itu lu ada krunya, lu bisa kasih lihat belakangnya, layarnya, lu bisa lihat aktivitasnya. Terus juga prosedural. Prosedural kan lu harus masuk ke pimpinan ini, ada produser, ada floor director. Kalau sosial media kan handphone, dia rekam ininya, upload. Nah, mungkin gitu ya. We're interrupting our coverage. How will disclosure change us? I believe for the better. It will remind us of our capacity for empathy. Gimana kalau dari cerita secara keseluruhan lo enjoy nggak dengan dia bercerita? Enjoy sih, maksudnya untuk ceritanya sih karena ya sesuai ekspektasi kan. Oh gitu ya. Karena kan mungkin film-film alien begitu kan kadang-kadang agak gimana ya, masuk ke agak terlalu gimana untuk dimasukin orang-orang gitu. Nah mungkin ini hebatnya Spielberg ya mungkin. Dia tuh bisa dengan cerita yang mengawang-awang dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Masalah teman-teman percaya alien apa enggak itu saya balikin ke teman-teman sendiri. Cuman maksud saya cerita yang begitu, yang fantastis, tapi dia
grounded dengan human interaction gitu kan. Jadi tidak terlalu gimana ya, gue tuh ngebayanginnya tidak terlalu megah yang dia kan pembicaraannya tuh tetap dengan manusia ke manusia. Buktinya kekuatan aliennya itu bisa tahu tentang emosi manusia. Kan ada tuh adegan yang dimana pas lagi si Emily Blunt ketemu orang tuh, setiap orang bilang kamu jangan pergi, dia bisa baca tentang masa lalunya. Karena kamu sebenarnya sayang loh sama kamu. Itu kan kayak ikatan manusia ya, bukan yang tentang pesawat aliennya yang kita masuk ke dalam iya. Ya lu tau gak sih yang kayak Spoiler kan nih? enggak dong. Gue yakin penonton udah tahu nontonnya Alien. Cuman kan yang penonton teman-teman harus lihat adalah kenapa alien itu bisa ada, terus juga kenapa mereka berdua itu bisa dipilih. Itu kan yang kita nggak bakal nyentuh lah, itu spoiler. Tapi itu kekuatannya maksud gue. Karena manusiawi itu mungkin orang gampang kali relate-nya kan. I don't know. Kalau menurut lo, tapi lo nggak terlalu ini. Karena gue lihat kan kayaknya kesukaan film lo kan jarang. Lo film alien apa coba yang bisa? Gak pernah sih gue itu kan itu maksud gue, itu poin gue bro. Justru karena lu nggak pernah, gue pengen tahu denger dari lu deh gimana bagi orang yang nggak. Tapi lu tertarik nggak misalnya gue lagi nontonin lo bro, nontonin bro gitu, film alien gitu, gimana coba rasanya? Awalnya kan gue nggak begitu tertarik kan. Itu kan. Cuman karena gue mikirnya kan pasti ntar ada alien gitu kan. Iya betul. Cuman ternyata nggak ada gitu. Terus lebih ke ya itu tadi tuh, ada yang lebih ke fokusnya lah ya, fokus pemikiran gitu. Iya. Nah mungkin teman-teman, saya mau kasih trivia juga. Ini teman-teman kalau tahu bahwa filmnya Spielberg ini yang ngomongin soal alien juga, yang pendekatan hampir mirip, itu Close Encounters of the Third Kind. Lo belum nonton ya? Oh belum. Itu Close Encounters of the Third Kind, itu film tahun 77. Lalu 1977 itu juga tentang alien. Teman-teman harus nonton, kalau bisa nonton supaya teman-teman ada perbandingannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke teknis nih, bro. Gua sih sebenarnya simpel aja. Sebenarnya banyak ya di film tuh teknis kan. Kita nggak bisa ini kan film tuh bagus tuh banyak teknis. Tapi setidaknya yang paling gampang bukan gampang ya, maksudnya yang paling langsung kelihatan gitu ya. Yang satu ya dari segi penyutradaraan. Ya, gue pengen ngomongin soal blocking, soal penempatan pemain gitu ya. Terus juga dari soal sinematografi kita juga mau coba singgung, dari soal look filmnya, mungkin sedikit kita singgung color palette yang dia pakainya, dikit-dikit lah kita lihatin. Terus juga pergerakan kameranya, terus sama musik sama audio. Itu kita gabung lah musik sama audio, menurutnya kayak gimana gitu. Karena ingat teman-teman, ini kemungkinan ya, mudah-mudahan saya salah nih, bahwa ini adalah karya terakhir bisa jadi karena usianya udah 94. Oh, siapa tuh? John Williams. Oh, John Williams. Si konduktornya, musik direkturnya. Oke. Yang mudah-mudahan dia ada satu film lagi gitu. Kita berharap ya. Cuman kan kasihan juga ya, masa orang nggak suruh istirahat. Ini udah 94 loh guys. Jadi kalau ini jadi karya terakhir dia ya, gue sih nggak kaget gitu ya, di umur begitu kan. 94, lu bayangin ya 94 masih bisa conducting. Nah, lu nanti pikir deh teman-teman, lu pada 94 ngapain lu? Iya. Dan hasilnya seperti itu. Dan hasilnya kayak lu nonton nanti. Lu nonton, bayangin aja umur 94 bikin karya seperti itu. Itu kan. Udah lah itu, kita nanti bahas dikit. Nanti mungkin kalau ada teman-teman kita karena kita kenal-kenal juga lumayan ya, ada musisi, kalau kita nanti gabungin mungkin bisa lebih bahas detail ya. Yeah. Karena kita kurang ini, tapi kita bahas sedikit lah. Nah dari directing nih, gue langsung masuk ke directing. Ini yang salah satu kenapa Steven Spielberg itu secara pribadi gue ya pingin nonton gitu loh. Karena gue ngelihat dia dari ya satu tentunya dia sutradara old school lah kalau bisa dibilang zaman sekarang gitu ya, karena dia buat film tadi gue bilang Close Encounters of the Third Kind 1977, gue aja belum lahir gitu. Ya kan, jadi gue bukan nonton di bioskop ya. Itu kalau gue lihat itu adalah soal blocking gitu ya. Kita ngomongin lah di film sekarang ini yang baru-baru, teman-teman mungkin bisa ngeliat lah, tonton lah film yang lain tuh, bahasa gue mungkin agak sedikit ekstrim, tapi kalau gue ngebahas ini tuh kayak kumpulan orang berdiri atau kepala ngomong gitu loh bahasanya. Kenapa kalau gue bilang begitu? Jadi shotnya tuh bro, gue ngeliatnya tuh entah dada ke atas atau leher ke atas bahkannya, terus dia ngomong gitu. Tuh ngomong nih tangan nih leher, ngomong, terus dia cut, ngomong, orang ngomong pergi, pindah scene, ngomong lari, berantem kalau ada adegan action gitu kan. Cuman
jarang banget gue lihat sekarang director sekarang tuh kalau bisa dibilang secara blocking atau mise-en-scene-nya kalau bahasa teknisnya gitu ya, itu dia pakai, ini bukan hanya sekedar long shot ya teman-teman, bukan sekedar gue cuma ngomongin oh dia nggak close up, dia pakai medium shot, tapi dia mengatur pemainnya itu, pemain sini satu berdiri di sini, yang berdiri di depan di dekat layar, di tengah layar, di tengah lensa, atau misalnya di belakang lensa, di belakang apa sih namanya background, itu tuh diatur gitu. Gue udah jarang banget ngelihat director yang seperti itu di era modern sekarang. Ada, bukan berarti nggak ada loh, ada, tapi ini sedikit gitu gaya penyutradaraan model kayak gitu. Jadi kayak dia memberikan sebuah kamera itu, sebuah gambar itu yang teman-teman lihat nanti di bioskop itu sebuah kanvas untuk lukisan. Jadi orangnya tiba-tiba ada yang bisa berdiri. Nanti teman-teman perhatian, ada yang di kiri frame paling pojok, ada yang di kanan frame disebar. Kalau dia pakai 239, karena ini aspek rasionya 239 ke 238, yang paling lebar itu yang lebar CinemaScope. Jadi kan harus di situ, bro, dari pojok kiri sampai kanan. Gue tuh sering ngeliat tuh Spielberg tuh nyebar gitu pemainnya. Walaupun kadang-kadang simple dialog aja kayak begini. Entah kameranya ditaruh dengan posisi yang pemainnya ada di foreground, belakangnya itu nanti diisi sama extras atau apa, ada yang berdiri di situ atau ada di situ. Jadi penempatannya tuh kelihatan nggak kayak sekarang yang gue bilang kepala terbang ngomong-ngomong tuh close up, blur total belakang, ngobrol, blur total muka gitu. Itu yang gue feeling. Menurut tuh gimana kalau dari lu? Iya. Dari directing sih, iya blocking sih kalau sebenarnya gue mikirnya kalau blockingnya kan. Lagi Fableman sulit nonton ya? Iya. Sebenarnya Fableman blockingnya lebih ini lagi. Lebih sih. berasa ya? Lebih berasa. Fableman. Fableman blockingnya lebih berasa. Tapi di sini juga sih. Ama kadang tuh kayak hal-hal kecil. Mungkin blocking campur movement kamera kali ya. Iya. Kayak ada beberapa yang adegan-adegan kecil kayak. Ini contoh kayak ada orang nih buru-buru, dia kayak dari piring tilt up ke roti, ketika roti ini udah mateng, itu kan hal-hal sepele tapi jadi berasa gitu penonton, oh ini lagi buru-buru nih. Terus kayak ada beberapa yang dia masuk, lupa nih tadi ada adegan tuh dari pintu mobil, dari pintu mobil dia close up pintu mobil terus dia tin up ke driver. Backgroundnya driver tuh. Nah kayak hal-hal kecil gitu tuh mungkin jadi ya mungkin bisa nonton sekalian bisa jadi referensi kali ya. Mungkin kalau orang-orang yang suka bermain blocking, betul. kamera, betul gitu. Movement kamera ya. Jadi bukan ya benar. Bukan hanya sekedar kalau misalnya gua kebanyakan ya, bukan semua lagi-lagi. Kalau ngeliat kayak tadi yang lu bilang ada di mobil dia duduk gitu ya, mungkin ya udah ada satu close ya, dia tutup pintu terus habis itu langsung close up orangnya di dalam mobil. Oke kita jalan sekarang, udah aja jalan gitu kan, nggak ngebuat kayak ada gitu, movement kayak gitu. Karena gue pernah denger gini ya, ini bisa direferensikan lagi teman-teman. Jadi kayak gue lupa yang ngomong tuh sinematografernya yang ini Janusz Kaminski atau dia kan waktu itu pernah Dean Canley, ada kalau yang ini Janusz Kaminski ya, yang ini Janusz Kaminski sinematografernya. Gue lupa siapa yang ngomong, cuman gue pernah baca juga. Itu di bukunya Shot by Shot itu Spielberg tuh pernah ngomong bahwa dia ada yang namanya istilahnya tuh dia pingin establish dulu geografi seuangan sebelum dia pecah editing gitu. Lu kerasa nggak di situ pas lagi dia nonton? Kerasa banget. Jadi dia tuh pingin penonton tuh tahu dulu lu lagi di mana setnya, relasi antara karakter yang satu lagi ada di kamar mandi kan, satu lagi ada di mana, lu tuh jelas dulu gitu. Iya. Baru sama dia mau pecah editing kemana, lu tuh udah tahu posisi karakternya tuh ada di mana gitu. Itu lu berasa ya? Berasa banget. Nah itu teman-teman mungkin bisa juga ngelihat itu ada kok. Itu Spielberg sendiri yang ngomong, jadi bukan gue yang ngarang ya. Dia ngomong sendiri bahwa penting, bukan dia gue revisi, sinematografernya. Spielberg tuh suka untuk ngebuat semacam shot yang sifatnya tuh mengestablish geografis di mana scene itu lagi ada. Ya, tadi contohnya di kamar hotel, ada kan nanti ya di kamar hotel. Kita tuh langsung dikasih tahu dulu establishnya, secara bukan establishnya itu bukan kayak close up tangan atau muka dia, bukan, langsung tahu oh ada karakter yang lagi mandi di belakang, ada karakter yang lagi nunggu di depan, dan bentuk kamarnya tuh kayak kelihatan jelas gitu loh dengan dia masih lihat selebar itu ya shotnya ya. Ya itu sih gua lihat, tapi itu kerasa ya maksud lo ya. Kerasa. Jadi kayak penonton dikasih tahu loh, ini posisi tempat tidurnya ngadep ke sini, ruangannya ke sini. Itu. Ya kan ada lampu di posisi sini gitu. Jadi setnya dipakai ya. Iya, setnya dipakai. Ya, gitu. jadi direkturnya kerja ya. Direkturnya seneng lah ya kan. Iya benar, direkturnya seneng ya. Seneng, produser juga seneng lens wide-nya dipakai.
Kayak oh lensa amelnya dipakai nih. Ya nanti kita masuk ke film. Ya itu sih, itu yang menurut gua ya bisa dibilang bahkan sampai tahun 2026 ini Spielberg masih menggunakan itu gitu. Nah tapi teman-teman kalau tadi temen bro lu sempat ngomong bro bahwa Fabelmans lebih banyak mainin blocking. Nah teman-teman nonton lagi deh film-film dia 77, 80-an. Teman-teman kalau ada yang di Netflix atau bisa nonton di apalah streaming kalian, tonton lagi. Coba lihat blocking Spielberg. Di saat dia masih muda, mungkin karena energinya masih tinggi ya. Masih muda, itu dia lebih eksploratif. Iya. Lebih eksploratif, lebih wah kayaknya energinya tuh masih meledak-ledak gitu. Ini tua aja begitu ya, apalagi muda. Bayangin aja. Tua aja begitu. Karena mungkin perlu disampaikan bro, di set itu setiap pas lagi kita ngeset kamera, lu gerakin kamera sedikit, lu pindah setup, lu blocking, itu kan butuh waktu kan. Iya. Itu energi kan. Iya loh, itu teman-teman gak gampang loh. Lu pas setup kamera, lu moving ke sini, jangan kira cuman kayak tadi tuh. Lu bilang bahwa dia cuma tilt up, itu nggak cuma tilt up gitu. Iya. Itu ada setup yang kalau lu cuma lu shot close up terus lu editing pasti lebih cepet. Iya. Dibanding lu harus tilt up gitu. Karena itu ada koreksi kamera, koreksi lampu, ya kan. Jadi itu maksudnya tadi kalau kata lu bilang tua aja dia masih ada energinya. Kalau muda kan lebih seger ya. Lebih seger. Bayangin aja kan mudanya gimana. Ya, jadi teman-teman itulah yang buat Spielberg tuh Spielberg. Tapi ya overall sih ya this is Steven Spielberg film lah. Gue seneng banget, gue happy banget nontonnya. Kalau dari directing ya itu yang gue ulas sih. Gue pengen menggarisbawahi soal blocking. Itu aja sih kalau gue dari blocking yang kayaknya sekarang udah jadi bukan lost art lah. Agak sedikit tidak menonjol di film-film sekarang karena banyak mengandalkan tadi lah. Everything is made in close up. Kalau bahasa orang film nih katanya ngomongnya master close up cover gitu lah. Rasanya begitu. Cuman ya itulah. Nah, dari sinematografi lu ngeliatnya gimana? Gua simpel deh. Gua nggak tahu ini maksudnya sinematografi atau gimana ya. Cuman karena teman-teman perlu tahu juga dia itu film pertama tadi yang gue bilang 2 kan. Close Encounters of the Third Kind sama yang ini. Itu tahun 77. Gue ngeliat gambarnya beda ya. Bedanya tuh gini karena gue ngeliat ini syuting sama-sama film ya by the way ya. Kodak. Yang ini Kodak Vision 3 pastinya karena Vision 3 yang paling terbaru. Gitu ya. Sinematografer kayaknya beda yang 77 sama sekarang. Bukan Janusz Kaminski. Oh, bukan Janusz Kaminski ya? Emang bukan Janusz Kaminski sih gitu. Mungkin ada faktor itu juga ya. Tapi gue ngeliatnya tuh lebih ke arah kalau sekarang tuh yang lebih begitu loh bro. Shadow yang agak cyan, yang agak dia mainin split tone, yang ini lebih warm di kulit. Tapi nggak yang warm banget. Kalau di film-film 77 tuh kayak warna kulit tuh dari saturasinya tuh lebih kelihatan gitu loh, lebih harsh. Kalau sekarang tuh kayak lebih lembut, lebih ada kuning ya, tapi it's very soft kayak gradasinya tuh. Walaupun di situ masuk kontrasnya kencang ya menurut gue ya. Ya karena film lu bilang tadi kayak old school. Cuma gue ngeliatnya begitu sih. Nah itu mungkin karena lu juga belum nonton 77 ya nanti kalau nonton. Maksud gue, tapi gimana kalau dari sinematografi itu menonjol sih menurut gue, karena gue bandingin langsung film dia yang 77 tuh yang sama-sama temanya sama persis. Orang nyari alien juga lagi. Oh, alien juga itu. Sama orang nyari alien, ingin nyari keberadaan tentang alien juga. Udah persis ya. Itu klek-klek lah. Walaupun beda cerita ya. Kalau gue ngeliatnya mungkin kalau dari warna itu nggak kayak warna film-film klasik ya. Film klasik kan biasanya kontras sama saturasinya tinggi. Iya. Cuman kalau di sini mungkin berarti gue potong, berarti modernnya masih berasa dong. Iya. Cuman kalau yang mau nonton ini masih kerasa bukan ngambil jalur vintage kan. Iya. Cara ini ya kan. Terus. Vintage. Cuman ada beberapa yang tata cahayanya itu nah ini nih tata cahaya. Vintage juga gitu, maksudnya. Yang bedain apa tuh coba? Kayak umumnya bayangan-bayangan yang tebel. Kalau di film-film sekarang kan ya ada sih, cuman kan agak jarang ya. Oke. Kalau di sini maksud tuh terang gelapnya nih ngomongin. Bukan, kayak umumnya kayak bayangan hidung. Oke, nah itu tuh. Kayak umpamanya lampu dari samping gitu. Misalnya yang di hotel ada lampu prop tuh. Dia kan lampu kuning tuh. Ya, itu kan biasanya lembut. Ini dibikin keras, bayangannya bayangan tebel. Oh, bayangan di hidungnya itu pas lagi yang bagian gelapnya tuh kerasa gitu. Cuman memang nggak di semua scene, cuman scene tertentu aja gitu. Dramatik kita bisa ngeliat tuh di situ tuh. Terus
dia sering mainin kayak flare dari lampu dari belakang kenceng atau mungkin apa karena tadi pakai lensanya anamorphic kan. Oh iya, itu anamorphic ya? Iya yang Gue tuh kadang-kadang agak bisa sih bedain, tapi kerasa ya itu anamorphic kan? iya kayaknya anamorphic deh karena kan flare-nya ada yang panjang-panjang kadang-kadang gitu. gitu kan, flare-nya panjang kan. Oh ya anamorphic. Ada beberapa, cuman emang yang flare panjang-panjang ini nggak selalu ada sih, ada beberapa scene tertentu aja diliatin gitu, nggak semua scene gitu. Oke. Itu kalau dari, cuman terus ini bro, kalau gue lihat tuh kayak dia kan banyak kayak ada sumber cahaya tuh dari luar gitu, kayak di dalam rumah tuh backlight kenceng. Ya itu tadi Itu itu ya, backlight kenceng. Dari situ kadang-kadang juga orang ngeblockingnya tuh, ini berhubungan sama directing ya. Kepala tiba-tiba nongol nih ke sini nih, terus ya, sumber cahaya dari jendela yang kenceng banget tuh. Ya. Nah itu tuh backlight kayak begitu tuh. Bayangan gua dia dibandingkan sama film modern kayak gimana tuh? Kalau modern apakah di dalam kamarnya terus dikasih lampu juga yang supaya ngimbangin di luar sehingga jadi nggak terlalu kelihatan ini? Oh ya di film modern tuh biasanya kayak ini nggak semua ya. Betul pastinya dong. Ini nggak jangan generalisir ya teman-teman. Iya sih. Nggak semua. Cuman kalau yang modern kan biasanya luar kenceng, dalamnya juga dibalance juga. Biar nggak terlalu gelap. Kalau di film-film ini, yang filmnya Steven Spielberg yang ini, Janusz Kaminski Janusz Kaminski ini enggak, dia mungkin main kontras biar ada terang gelapnya sih ya. Dan juga tapi memang stok modern juga kalau gua tahu stok film modern memang secara kontras juga udah lebih landai sih dibandingin yang 77 tuh yang gua bilang tadi kan. Makanya kerasa kenceng banget mungkin. Nanti kalau lu nonton bisa kita bahas. Ya mungkin itu sih yang gue menonjolnya. Terus juga nah kalau pemilihan lensa itu sendiri gue tuh ada satu yang gue sangat ingin pas lagi adegan mereka pertama kali ketemu habis dari kereta gitu. Ini nggak spoiler ya karena kereta itu memang di tim promonya aja marketingin karena itu memang scene yang itu deg-degan gak lu nonton yang pas lagi kejar-kejaran di kereta. Oh iya. Karena itu dipromoin itu salah satu set piece ya, itu set piece Spielberg banget. Tapi di situ pun lu tahu geografisnya kan? Lu kayak ngerasa lu tahu kereta ini jalan ke arah mana, lawannya kadang bukan itu. Kayak di pecah-pecah shot yang asal-asal deg-degan cepet gitu kan. Lu tahu setup itu dia berhenti dulu. Ya kan, dia berhenti dulu, terus habis itu di belakang ada yang mau nabrak dia. Lu tahu keretanya dari jalan kiri ke kanan, terus akhirnya dia keseret kemana ya kan ya? Iya. Nggak, pas lagi dia sebelum di situ sih jauh sebelum itu pas pertama kali kayaknya sudah itu itu kan ada yang tele lah, ada yang dia berdua tele kan jalan, itu tele apa bukan? Karena jarang kayaknya, cuma satu-satu tuh gue lihat dia pakai begitu. Secara umum dia pakai lensa berarti lebar-lebar menurut lu? Iya lebar-lebar sih. Cuman yang paling kalau yang berasa tele itu ada ini sih shot damkar datang. Itu maksud gue itu di situ kan berdua kan dia. Itu tele kan bener kan? Iya damkar datang. Nah itu nggak tahu ya kenapa itu emang shotnya bagus sih, maksudnya shotnya bagus. Cuman kayaknya Steven Spielberg jarang deh bikin shot. Itu maksud gua. Itu makanya itu kayak langsung ini gua di kayak dia pakai tele ya gitu. Iya. Gitu. Apa tiba-tiba dia kepikiran Akira Kurosawa gitu, seperti itu kan. Bisa jadi bro. Wah, gua kepikiran nih, gua pasang tele lah, ya kan. Oh enggak, tapi mungkin lu ngomong gitu mungkin banget karena Kurosawa tuh sering banget pakai shot itu yang kayak ini ada karakter di depannya terus backgroundnya itu entah kuda lagi lari. Kudanya tuh lari tuh kayak lewat dia terus dia ngobrol di depan. Memang kan karena tele itu nggak kompres, jadi kan kayak bener-bener kayak dua dimensi gitu kan. Jadi kayak nempel antara sama kuda. Nah kalau ini mungkin sama damkarnya kan. Iya damkarnya. Pas damkarnya masuk, ada dia bisa jadi bro. Lu kayaknya bener. Masalahnya dia dari angkatan tua kan. Jadi dia referensi itu nggak heran. Iya sih. Kan? Kalau dia punya referensi itu gue nggak heran. Kalau dia referensi YouTuber gue heran. Itu ada dua sebenarnya shotnya, yang ada mobil damkar sama satu lagi sebelum ketemu mobil damkar. Iya yang mereka berdua doang ngobrol kan jalan kan. Itu maksud gua. Itu di sequence itu lah. Itu kan satu tempat tuh kan. Abis dari ngobrol itu terus ada Fox kan rubah yang datang. Oh iya. Habis itu baru damkar. Nah itu satu itu banyak tele semua kan. Iya dan itu tiba-tiba lah. Iya tapi bener nggak sih? Iya. Kayak film-filmnya Spielberg agak jarang ya bikin shot kayak gitu ya. Makanya itu gue bilang karena dia tuh lumayan banyak ngasih shot dan dia tuh yang gue dengar tuh pernah ini
bukaan lensa tuh yang nggak terlalu Ngeblur ya. ngeblur. Tapi memang gitu ya. Tapi ada blurnya kan? Tapi ada blurnya tadi itu. Iya. Enggak maksud gue secara keseluruhan filmnya juga ada blurnya doang. Iya. Bener, memang dia lu ngeliat bukaannya nggak yang ekstrim ya? Nggak ekstrim. Cuman di film ini nih gue ngerasa. Lumayan ada banyak. Keseluruhan nih, kita ngomong keseluruhan ya? Iya, nggak maksudnya tuh tiba-tiba ada. Oh, yang tadi. Yang tadi. Oke, tapi Yang berarti secara keseluruhan filmnya memang dia jarang juga? Jarang juga. Enggak, maksud gua kayak bukaan yang Open, 2,4 yang gede-gede. Iya, 2,8 gitu. 2,8 atau 2 gitu enggak. Nah, lu ngeliat memang itu ya? Memang dia, jadi yang paling beda itu biasanya fokus pulernya juga susah kan? Iya, susah. Susah sih. Tapi kalau di luar sih udah canggih lah. Oh iya, ada tracking, ada fitnya kan, ada tracking. Ada trackingnya. Iya. Tuh, gua warna itu sih. Yang mungkin nanti kalau lu nonton 77 yang Close Encounters, lu bisa kasih pandangan sih. Gua nggak ngerti apakah stok film, tapi kan menurut gua di era digital coloring sekarang, lu bisa emulate itu kan. Bukan hal yang impossible menurut gua. Bukan yang nggak mungkin, tapi bukan impossible. Sulit mungkin, tapi bisa lah kalau lu berusaha, apalagi level mereka kan. Tapi kayaknya memang beda ya. Maksud gua kalau teman-teman juga yang suka dengan warna modern, ini nggak ngebuat lu kayak nonton film tua kok. Oh, Iya kan, kerasa modern kan, walaupun sutradara klasik, tapi lu gambarnya tuh lu nggak kerasa kayak tua lah gitu loh. Maksudnya gambar-gambar vintage gitu. Iya. Itu aja sih yang gua melihat dia kayak ya tadi Shadow masih ada Science, yang arah-arah resep-resep film modern sekarang lah. Campur nih sebenarnya, campur ya mereka ya. Oh, campur itu ya. Campur gua ada modernnya, ada vintage-nya. Tadi itu juga lightingnya terutama Iya. yang lu bilang tadi kan. Tadi lighting tuh, iya. Iya sih, dan ini terakhir yang gue juga suka dari intain mau dibilang sinematografi atau directing, kepastian atau kesikapnya Spielberg yang bahwa film ini 2.39, lu mau nonton di IMAX, lu mau nonton di mana, pasti 2.39, 2.38. Oh, Karena dia framingnya udah begitu. Iya. Nah, dan ini syutingnya juga pakai film. Teman-teman juga ya karena Spielberg tuh gue nggak tahu ya, gue mau harus ngeliat lagi. Kayaknya dia hampir semua Fabelmans sudah pasti pakai film. Sebelum ini yang West Side Story yang musikal, itu gue juga nyesel bro, gue nggak nonton di bioskop juga itu. Mana gue bilang gue udah lama lu nggak nonton film Spielberg di bioskop. Ya intinya adalah lu harus lihat ini di bioskop sih. Kalau iya. pengen ngalamin yang tadi kita sharing tuh soal blocking. Karena kalau teman-teman nonton cuma di HP nih layar begini, mau blocking di motor kiri, motor kanan apa bedanya? Mungkin teman-teman nggak ngeliatnya, terlalu lebay nih, kata aja kepala gitu kan. Tapi kalau di bioskop, Iya. lanjut apa tadi? Enggak, kalau di bioskop kan pasti sound sama musiknya juga lebih berasa. Masuk ke sana sama musik. Kalau gua ngeliat nih, kita sempat ngomong ya waktu itu kita sempat nonton film Indonesia ya. Menurut lu, kata lu ada yang bilang ini kita bukan orang ahli di sound ya teman-teman, cuma ini pengalaman kita sebagai penonton aja. Itu kayak apa ya, hilang ambience-nya film Indonesia. Lu masih ngerasa nggak kalau di sini? Oh, kalau di sini sih ambience-nya berasa semua sih. Kerasa ya? Enggak, mungkin maksudnya bro ini kali ya, soundnya kayak yang film kita nonton itu ini kali ya, kayak misalnya di rumah nih atau di adegan di perumahan, kayak suara-suara di perumahannya nggak dapet ya, atau kayak gimana ya, kayak dia cuma fokus ke dialognya doang kalau film Indonesia tuh. Iya. Yang kita nonton terutama terakhir ya, beberapa ya, semua ya teman-teman ya, ini maksud gue yang terakhir kita tonton tuh begitu, betul? Iya. Kalau ini tuh apa, kayak lu ngerasa kayak itu berasa, kayak yang ini tuh yang paling berasa tuh kalau di film hotel? ya. Kamar Bukan, gue nggak kamar hotel. Iya. Di luar sama AC tuh, sama apa? Kan di luar tuh bolak-balik. Iya, bolak-balik itu kan. Mobil. Kalau ini yang paling berasa tuh ketika ya, karena ada rumah yang ketemu ada rusaknya. Oke, pokoknya rumah yang ada rusaknya itu ya. Rumah ada rusaknya tuh ambience-nya tuh ambience angin atau apa kecil-kecil gitu, tapi itu berasa tuh. Oh, lu kerasa itu kan? Berasa di situ. Ya, oke. Apa nggak tahu karena kita nontonnya di sini ya? Iya, bisa. Oh iya, teman-teman perlu tahu juga karena ini ya setiap bioskop punya setting sendiri, tapi minimal kalau nonton bioskop ya seenggaknya 70%, 80% lu dapat lah. Iya. Paling 20%-nya kan ya tadi kan, kalau bioskop bagus mungkin lebih detail aja gitu. Tapi kan seenggaknya lu harusnya bisa denger sih. Iya, biasa-biasa kecilnya berasa semua kayak stasiun TV, ambience kecil. Nah, itu maksud gua tuh. Itu kan berasa tuh suasana, suasana apa ya? Suasana di ruangannya. Oke. Gue tuh honestly ya teman-teman pas lagi yang film ini tuh gue agak kurang, gue paham apa yang lu ngomong bro. Cuman
gue tuh kayak lebih fokus ke si Opa John Williams ini nih, yang mungkin karya terakhirnya dia ini. Oh iya, 94. musiknya sih. Jadi maksud gue tuh kayak gue agak kepecah konsentrasinya tuh kayak, wah ini musiknya gimana ya, kayak gue pengen ngerasain gitu musiknya, karena ini kemungkinan terakhir gue nonton karya dia di bioskop gitu. Maksudnya dalam artian film barunya gitu. Tapi musik Iya sih, musik sih berasa ya banget. rasa kayak nambah dramatik. Oh, musiknya sih seru banget sih menurut gua. Iya musiknya ya. Seru banget. Padahal- Aja lu dulu aja. Enggak, maksud gue tuh gue pengen ngomong kalau di John Williams itu kan atau film Spielberg itu pada umumnya kayak musik itu bagian dari karakter emosi apa dia bawain tuh emosinya dengan musiknya gitu. Iya. Disamain tapi dinaikin lagi, dipush lagi gitu loh. Gue yang agak merinding itu pas lagi dia balik ke rumahnya yang lama. Yang dia mau ngeliat tentang masa lalu dia. Pokoknya dia balik ke rumah yang lama. Iya. Ceweknya itu musiknya datang tuh pas kamera masuk tuh. Itu gue merinding tuh. Itu musiknya kerasa. Padahal gue nggak tahu tentang masa lalu, kita nggak pernah diceritain juga kan. Filmnya detail kan. Tapi nggak entah kenapa kayak musiknya bercerita tentang masa lalunya ya. Itu ajaib sih, gue bingung sih itu. Gimana kalau itu? Iya, gue paling berasa yang ada adegan dia ngobrol cepet, itu ada musiknya. Oke. Cuman nggak ngeganggu, yang gue bingung, tapi malah nambah dramatik. Jadi bukan kayak musik sama gambar atau dialog kejar-kejaran kan? Iya. Jadi kayak entah dia beatnya ngomongnya pas, musiknya masuk, temponya kayak ada yang ngatur, kayak polanya tuh udah bersaut-sautan gitu sama musiknya ya. Tanpa sadar. Tanpa sadar gitu kayak nambah dramatik aja gitu, dramatiknya jadi naik ketika ada musiknya itu. Oh iya. Gue juga ya baru ini sih ngerasanya sih, nggak tahu kalau filmnya. Gimana lah? Fablemans John Williams kan? Fablemans John Williams. John Williams juga. Iya, setahu gua dia kayaknya selalu deh. Tapi nggak tahu ya, ini gue lagi coba search ya. Tapi lu ini lebih berasa maksud lu Lebih gitu? berasa yang gue paling yang itu tadi ada adegan ngobrol tapi ada musiknya gitu. Itu Sama story John kan? Williams ya, Oh, story John ya Williams, betul. story kan? Sama John Williams, dia selalu nempel sih. Cuma nih kayak gue nggak tahu ya, enak aja gitu nambah dramatiknya tuh berasa banget gitu. Porsinya pas. Iya, porsinya apa? Nggak berlebihan, Iya. nggak kurang. Nggak kurang, benar. Jadi kayak masuknya pas gitu. Ya secara umurnya 94 kan, pengalamannya tinggi. Ya kan? Lo bisa jadi kan karena dia umur begitu udah mulai pikun bro. Dia bisa jadi, dan manusiawi lah 94 anjrit. Gua aja belum tentu bisa sampai 94. Ini kita nggak usah ngomongin berkarya nih. Sampai 94 aja belum tentu. Belum tentu. Ini 94 masih conducting. Ya, iya. Oh. Ya, itu salah satu kenapa harus nonton di bioskop ya itu sih musiknya sih menurut gua. Berarti itu ya. Oke. Berarti musik lu ini ya. Audio juga tadi kita udah ngomong Iya, soal audio. masalah apa namanya? Lu kelihatan lah detailnya ya. Ambience kecilnya berasa. Teman-teman harus nonton berarti ya, karena blockbusternya Spielberg sih ya. Dan berarti teknis nih teman-teman. Ini trivia juga buat teman-teman mungkin yang tahu banget. Jadi Spielberg itu, dan ini sayang sih sebenarnya, dari tahun 77 dia tuh selalu kerjasama sama satu editor dari tahun 77 Iya. sampai ke 2000, sampai The Fabelmans. Oh sama editornya. Sampai The Fabelmans itu sama Michael Kahn ACE tuh, editornya. Selisihin duit 30.000 sampai 50.000 buat nonton ini. Oke ya, gitu. Nah, so film ini menurut lu buat siapa? Buat orang yang kayak gimana menurut lu? Kalau menurut gua, lu mau hiburan tetapi yang tidak kelihatan dibuat dengan punya standar taste yang bagus ya. Tadi ya taste gue juga sih, maksud gua dalam artian taste-nya tuh dibuat dengan kaidah film yang menurut gua jadi lu ngeliat film modern tetapi pendekatannya tuh lu masih bisa ngeliat pendekatan film yang nggak terlalu modern amat yang sekarang ini loh. Isinya udah tinggal kepala orang terbang ngomong gitu. Ya itu sih. Ya kalau lu suka dengan spektakel, film Hollywood yang tadi kata kuncinya sebenarnya dari pertama review ini bro. Lengkap, lu suka mau ada action, lu mau ada ini dramanya ya nonton film ini. Gue rekomendasiin sih kalau itu lu sukanya. Tapi kalau lu mau bener yang slow cinema gitu ya, kayak bapak-bapak bersihin WC gitu kan film. Mungkin kurang cocok. Iya, kalau lu, gua nggak bisa kalau film tuh harus slow cinema, sedang. Kan ya nggak salah kan? Iya nggak salah. Ya kalau orang mau begitu kan, nah mungkin lu melihat ini jadi kayak terlalu banyak gula. Ya, semuanya tuh kayak didramatisir, semuanya di sini. Tapi kalau lu enjoy as a film, as a product of entertainment dan lu mau dihibur,
tapi bukan dihibur. Istilahnya kadar gulanya pas bro. Kalau kadar gula kan 20 gram tuh. Kalau dia ini pas 9 gram. Lu nggak sehat tapi masih ngerasa manis. Iya. Benar. Gimana kalau lo? Gue rekomendasi gitu. Iya, gue juga rekomendasi juga sih buat lengkap lah. Menurut gue paket lengkap buat hiburannya ada. Terus juga nontonnya juga enak gitu. Opening sama ending gue suka sih. Oh, opening sama ending malah suka ya? Iya, endingnya juga. Teman-teman harus nonton sendiri. Endingnya juga, ya. Gue sih suka ya, nggak tahu kalian. Iya, ya wajar juga kalau kalian nggak suka. Enggak, endingnya tuh kayak si Spielberg atau si filmmaker lah kita ngomong itu ya lagi pingin tanyain ke kalian. Iya. Ya lagi pingin ngomong ke kalian ya. Dengerin ya. Gitu loh, dengerin film ini ya. Nanti kalian rasain sendiri lah, itu aja sih. Iya, udah itu aja sih. Tuh. Cukup kayaknya ya. Tapi rekomendasi ya? Rekomendasi. Oke, berarti lo harus nonton teman-teman. Ini udah apa sih namanya, hari pertama gitu ya. Sebisa mungkin secepatnya go to the movies. Nonton ini di layar terbesar yang bisa kalian temuin dengan budget yang kalian bisa masukin. Udah nonton, udah nggak usah pikir banyak, nonton. Gitu. Jangan di OTT nanti. Iya. Udah pergi sekarang ke bioskop, cari bioskop. Udah ya, karena di TV gue yakin paling cuma berapa orang sih punya layar 100 inci. Iya. Itu juga mungkin bisa dihitung pakai jari. Amazonnya juga di Iya, lu udah pakai 100 inci tapi sound lu masih dari speaker TV ya sama aja. Iya. Lu nggak bisa denger John Williams lah. Oke, sampai ketemu lagi di review kita next. Thank you buat gabung. Gitu ya. All of this is true. Disclosure Day.